ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 424 Tahun 2004 sebagai Taman Nasional. Kawasan ini terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Untuk mencapai puncak Ciremai bisa ditempuh melalui 5 jalur pendakian, yakni jalur Linggarjati, jalur Linggasana, jalur Apui, jalur Trisakti Sadarehe, dan yang terakhir jalur Palutungan yang terletak di sisi tenggara. Akhirnya sampai juga di gerbangnya pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Pendakian kali ini cukup ramai dikarenakan berbarengan dengan adanya event Gerakan Sapu Gunung atau GSG. Untuk sampai di sini semalam saya naik kereta dari stasiun Solo Purwosari menuju ke stasiun Cirebon Rujaan. Kemudian saya menunggu pagi di sana, lanjut pesen ojol ke Simpang Ciperna, kemudian naik elf tujuan Kuningan, turun di Cirendang, dilanjut naik ojol menuju ke basecamp sini. Kita sudah di area registrasi ya. Ini pokok registrasi. Ada beberapa fasilitas supporting termasuk musola, yaitu musola, gerbang, kemudian ini warung, ini ada kayak shelter, bisa pakai buat menginap sih tapi tanpa dinding. Kemudian yang di sana adalah pos registrasinya, dan ini adalah jalur pendakian. Berikut adalah lokasi parkir untuk mobil. Kemudian di ujung sana adalah parkir motor, dan ini pos registrasi. Di sini juga terdapat pondok seandainya mau menggunakan untuk menginap berbayar, tapi dan ini papan estimasi waktu yang tersedia. Kita bisa menempuh selama 10 jam perjalanan dari basecamp ke puncak. Dan sebelum pendakian kita harus melakukan cek kesehatan dulu. Wah, tambah panasnya. 362. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk pendakian kali ini sebesar 80.000, terdiri dari 10.000 untuk iuran karang tahun lunak, 20.000 untuk tes kesehatan, dan 50.000 untuk kepentingan registrasi. Setelah kita melengkapi semua administrasinya, kita akan di-briefing oleh bapak-bapak dari pihak Taman Nasional. Paling jauh Ciremai, bismillah. Menit 00. Pukul 10.22 kita mulai melakukan pendakian menuju ke pos 1 Cigowong. Ayo, kok mandek?
Kondisi medan pertama berupa jalan menanjak, tapi sebagian sudah dilakukan pengecoran dan motor pun juga bisa lewat di sini karena di sini juga ada ojek sampai Cigowong seandainya mau memanfaatkannya. Menuju pos 1, trek akan didominasi oleh hutan pinus dengan estimasi perjalanan 2-3 jam pada jarak 3 km. Kalian Putih menuju pos 1 Cigowong. Pos 1 tahun estimasi 2.8 km. Cigowong. Kira mati kira. Jagung tak kesel. Hebat asli. Hebat. Bonus lu jagat. Setiap mundurnya mesti kalau bang. Di trek dari registrasi ke pos 1 ini kita akan melewati 2 aliran sungai, jadi medannya itu turun kemudian naik sebanyak 2 kali. Sesekali bertemu dengan pendaki lain yang turun. Mereka mayoritas adalah para peserta dari gerakan sapu gunung. Pas musim banget menjadi sungai. Amburi anak binaran, anak bin. Setelah perjalanan hampir 2 jam dari pos registrasi, akhirnya kita sampai juga di first pos Cigowong. Ini ada logging ya. Welcome to Cigowong. Trek to top of Ciremai by Palutungan. Di pos Cigowong ini kita bisa beristirahat sejenak karena di sini terdapat musola, kemudian juga ada sumber mata air. Mata air terakhir sebelum kita menuju ke puncak selanjutnya. Jadi bisa dioptimalkan ya airnya di tempat ini. Satu Cigowong tersedia juga musola. Yuk. Ya. Itu second yang komuter pos. Buatan setujuan. Toilet. Di toilet. Yuk, depan sudah pos 2. Kalau dhuwur kalau nggak gede. Aduh. Papa pusing. Iya, sorok gue. Nah, maju. Yo! Finally, we arrive at second post of Kuta. Pos Kuta ini posisinya miring, jadi tidak disarankan untuk
melakukan pendirian tenda di sini. Jaraknya juga masih dekat dari pos 1 Cigowong, hanya sekitar 15 menit. Pos 2 ke pos 3. Second to third pos. Domination track still same. Di pendakian kali ini saya mencoba untuk menjadi seorang porter air dengan membawa air di atas kepala dari pos 2 ke pos 3. Akhirnya sampai juga di pos 3. Penggoyangan badak. Ini sih pos 3. Sudah. Sudah. Badak. Ya. Wow. Sampai juga kita di Arban. Wah. Yuk. Kali 2. Lewat. 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 Yo. Jam 4. Sampai juga di pos 4. Arban. Tidak berlama-lama kita melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, yaitu Tanjakan Asoy, dikarenakan kondisi di Arban yang sudah penuh dengan tenda pendaki. Gimana? Pos 4 ya. Menuju ke Asoy. We arrive at Tanjakan Asoy. Nonton mukanya kayak lesu-lesu. Tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy 2200 about sea level. Kami memutuskan untuk bermalam di pos ini karena situasi sudah mulai gelap. Dini harinya kami melakukan perjalanan menuju summit, namun karena situasi gelap tidak bisa didokumentasikan. Cahayanya kurang. Namun biolaku. Lanjut ya. Saat ini saya berada di titik persimpangan antara jalur Palutungan dan jalur Apuy. After 15 minutes from Simbang Apoy, we arrive at Gua Walet. The elevation is 2,934 above sea level. Might be just need around 5 minutes to get Gua Walet. In this last spot in Ciremai to Palutungan,
And the next spot is the top of Mount Ciremai via Apoy and Palutungan. You can see on the back. Gua Walet. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Bagian-bagiannya ada pada level balai, kemudian SPTN atau Satuan Pengelolaan Taman Nasional. Setiap taman nasional memiliki jenis atau spesies yang dilindungi yang masuk dalam spesies inti atau flagship spesies. Zonasi dalam taman nasional terdapat zona penyangga atau buffer zone, kemudian ada zona pemanfaatan, ada zona rimba, dan yang paling inti adalah zona inti. Hampir menuju puncak. Sekarang jam 6.58 dan sampai puncak jam of Ciremai Trip House. Selamat Bel. Lagi dicolok. Selamat Bel. Aku tinggal ganggu sajian. Ya berapa lo bro? Ayo berapa gue?
Ciremai. Ciremai, kawah Ciremai, muterin kawah Ciremai. Akhirnya sampai juga di titik ini. Mari ikuti langkah-langkah selanjutnya di langkah petualang.